sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir batin ya. Dimana saya diminta untuk menjadi teman diskusi teman-teman terkait bagaimana sih potret ataupun bagaimana sih postur alokasi anggaran dan tantangan pembiayaan kesehatan pada 2020. Teman-teman bisa dicermati di sini bahwa betul ya kalau kesehatan merupakan hak asasi mendasar, Universal Health Coverage ataupun Universal Declaration of Human Rights 48 mengatakan seperti itu, dan juga di pasal 28 mengatakan bahwa setiap orang sangat berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan sebagainya. Dan kemudian di pasal 171 Undang-Undang Kesehatan 36 2009 itu mengatakan bahwa besaran alokasi anggaran kesehatan sebesar untuk APBN itu 5% total APBN di luar gaji. Nah, kemudian digunakan untuk apa? Tuh, minimal 2/3-nya untuk pelayanan publik, terutama untuk penduduk miskin, manusia lanjut usia, dan anak telantar, seperti itu. Untuk data APBN 5%, dan untuk APBD besaran proporsinya ialah 10% dari total APBD di luar gaji. Itu yang perlu teman-teman cermati seperti itu. Oke. Nih, teman-teman bisa lihat berapa sih besarannya. Anggaran kesehatan kita tahun 2000, ini 2019. 2019 yang dipakai untuk 2020 135,2 triliun. Itu di pemerintah pusat. Itu dari pemerintah pusat. Teman-teman bisa lihat. Di kementerian atau lembaga itu ada 81,4 T. 81,4 T untuk belanja kesehatan itu dibagi ke beberapa kementerian atau beberapa lembaga. Kemenkes hanya pegang 67,8 T. Itu termasuk anggaran PBI, penerima bantuan iuran, yang di BPJS itu dibantu BPJS lewat mekanisme itu. Kemudian anggaran non iuran PBI 32 triliun yang digunakan untuk membantu eksekusi Renstra. Nah, untuk ditransfer ke daerah, ya teman-teman bisa lihat 33,7 triliun. Itu ada namanya dana alokasi khusus kesehatan dan KB. Besarnya berapa sih? 32,5 triliun. Perkiraan anggaran kesehatan dari dana Otsus Papua. Teman-teman tahu ya, belum lama tahun 2018 kita sempat mendapatkan suatu berita yang dari daerah timur bahwa terjadi suatu masalah gizi buruk di sana. Dan ini merupakan dana yang ditransfer untuk ke daerah Otsus Papua. Besar kecilnya cukup atau tidaknya itu relatif bagaimana penggunaan di tempat. Seperti itu. Selanjutnya adalah peran penting APBD daerah dalam skema pembiayaan kesehatan. Nah, teman-teman bisa lihat siapa aja sih yang berpotensi untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan. Nah, pembiayaan kesehatan ini bisa ditunjang dengan dua cara. Dua cara itu melalui publik dan non publik. Lewat publik itu adalah lewat lembaga-lembaga maksudnya. Disalurkan ke lembaga publik. Otsus Papua, lewat Kementerian Keuangan, masuk ke dana desa. Kemudian ada lewat Kemenkes yang secara langsung itu berkoordinasi langsung secara vertikal dan secara horizontal ke mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sampai dengan Puskesmas dan sebagainya, sampai ke bawah. Itu ada BPOM, BKKBN dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang sebelah non-publik out of paket besarannya 32,2%.
swasta 14%. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, porsi anggaran kesehatan di APBD 24,3% dari total pembiayaan kesehatan. Jadi APBD ini sangat besar fungsinya sebagai instrumen pembangunan seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat tren realisasi anggaran dekonsentrasi per provinsi sejak tahun 2016 sampai 2019 ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Itu di situ ada ikhtisarnya. Teman-teman bisa baca. Ada pola konsistensi rendah di bawah rata-rata nasional. Tuh, provinsi mana aja? Saya kasih tahu. Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jogja, Maluku, Papua, dan Kalimantan Utara. Seperti itu. Ini datanya diolah Februari 2020. Ini adalah sinergi peran antara pusat dan daerah dalam percepatan prioritas nasional bidang kesehatan. Disampaikan pada Rakerkesnas di daerah Tangsel, ICBSD saat Februari lalu. Saya tahu itu sekitar tanggal 6 dan 7 Februari itu disampaikan ini. Ini menjadi program prioritas nasional bidang kesehatan yang digarap oleh Kementerian Kesehatan dalam beberapa tahun ke depan. Promotif preventif kesehatan untuk membentuk SDM unggul menuju Indonesia maju. Teman-teman bisa lihat tuh, Kementerian Kesehatan kerjanya ngapain, Dinkes provinsi gimana, di situ ada RSUD juga, kabupaten kota, di situ sampai level puskesmas, dan teman-teman lihat yang variabel warna ungu sebagai simbol pemberdayaan masyarakat seperti itu. Teman-teman perlu lihat operasionalisasi UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat, yang mana secara konkretnya itu adanya, teman-teman pahami, posyandu, posbindu, poskestren, polindes, dan sebagainya, UKS, trias UKS termasuk juga KKP dan sebagainya, itu menjadi suatu basis upaya kesehatan berbasis masyarakat yang harus disupport. Disupport tidak hanya dari sisi juknis, tapi disupport dari sisi sumber daya, baik sarana, prasarana, dan yang penting lagi adalah dalam bentuk anggaran sebagai political will atau dukungan politik dari kepala daerah setempat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kita. Stunting menjadi isu yang prioritas nasional seperti itu. AKI dan AKB tahun 2020. Itu teman-teman bisa lihat tuh. APBN pusat dia fokus di bidang apa aja, ada dekonsentrasi DAK provinsi, ada DAK fisik, non fisik kabupaten kota, seperti itu, DAK fisik penugasan AKI AKB, DAK non fisik kabupaten atau kota, Jampersal, seperti itu. Ada BOK, namanya, Bantuan Operasional Kesehatan. Nah, di kita sejauh ini update yang ada itu 10.062 puskesmas yang aktif, ya. Operasional upaya promotif preventif kegiatan upaya kesehatan masyarakat esensial dan UKM pengembangan itu menjadi ujung tombak pembangunan. Harapan ke daerah, coba teman-teman lihat. Perencanaan dan penganggaran, koordinasi dan pelaksanaan, ya, monef dan feedback, regulasi dan politik. Pada intinya, kita memang kerjanya itu sangat-sangat sistemik dan sistematis seperti itu. Banyak tuh, koordinasi dan pelaksanaan. Coba teman-teman, pendekatan promotif preventif BISPK. Teman-teman mungkin tahu BISPK, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Kalau misalkan rumahnya sudah diketuk, kalau di Jakarta ada namanya KPLDH, ketuk pintu layani dengan hati. Nah, mekanismenya mirip seperti itu. Jadi drive-thru, nakes, mendatangi ke masyarakat. Dan ini menjadi unggulan seperti itu. 75 triliun itu kemana aja? Tuh, teman-teman bisa lihat. 65,8 triliun, 5,9 triliun, 300 miliar, dan 3 triliun. Itu untuk apa aja? Alkes, APD, test kit, itu termasuk rapid test dan sebagainya. Oke, ini teman-teman bisa lihat. Kemana aja tuh alokasinya? 75 triliun. Tadi saya bilang kan, dari 68,8 triliun itu untuk alkes dan sebagainya, 5,9 triliun ini jelas tuh
untuk 99.000 hampir 100.000 nakes yang dibantu. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fajar. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa tolong sebutkan nama dan institusinya di room chat yang ada di Zoom ini ya. Oh ini nih Kak, ada yang mau nanya nih Kak. Namanya boleh. Dwi Maulidina dari UHAMKA. Pak Dwi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dwi Maulidina dari UHAMKA, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk masalah pandemi COVID-19 ini kan di mana-mana diberlakukan yang namanya PSBB. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi Kakak berikan, APBD dari daerah misalnya seperti Provinsi DKI Jakarta saja sudah menganggarkan anggaran yang cukup tinggi untuk penanganan COVID. Nah, apakah pemerintah itu memberlakukan berbagai kebijakan PSBB itu dengan mempertimbangkan anggaran yang ada? Maksudnya, apakah ada opsi pertimbangan lain selain anggaran untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam penanganan COVID? Apa karena anggarannya banyak gitu jadi PSBB? Sedangkan kalau PSBB kan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk mengatur semuanya kan, sedangkan pemerintah pusatnya tidak terlalu mengatur, semua diserahkan kepada pemerintah daerah. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Dwi Maulidina dari UHAMKA. Pertanyaan yang sangat baik. Ini sangat kritis juga ya. Jadi kalau polemik pertimbangan itu banyak banget yang saya tahu. Banyak sekali pertimbangannya. Kenapa PSBB belum berlaksana dan sebagainya. Tapi yang jelas pemerintah kita baru mulai sadar pentingnya PSBB itu belum lama ini. Sebelumnya tuh cenderung apa sih PSBB, apa sih, nggak melihat dari sudut sains, tapi melihat dari sudut politiknya gitu. Makanya porsinya itu sekarang melihat kebijakan publik dari sisi sains, mulai ke arah sana gitu. Mulai mendengarkan, jangan mudik, oke, stop. Ditutup ini, oke. Baru dengar kan? Physical distancing, pengetatan, PSBB sebagainya, baru dengar. Sebelumnya itu cenderung mengabaikan atau cenderung apa sih gitu loh. Tapi alhamdulillahnya sejak pandemi COVID ini banyak pejabat publik yang mulai tahu bagaimana kerja dari ahli kesehatan masyarakat atau sistem thinking kesehatan masyarakat gitu. Ya, semoga bisa menjawab. Mungkin itu saja. Banyak kekurangannya saya mau dimaafkan. Senang berdiskusi dengan teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Selamat menjalankan ibadah puasanya di bulan Ramadan bagi yang menjalankan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Saya terima kasih kepada moderator, MC yang sudah memandu acara ini dengan sangat luar biasa. Terus belajar. Janganlah mencintai Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Fajarun Amin. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Dengan membacakan alhamdulillah, semoga materi yang disampaikan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sebagai MC pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pengumuman dulu. Ya, yang bubar dulu kita ada pengumuman door prize nih. Pemenang yang pertama ada Hilda Lestari dari UHAMKA, yang kedua ada Dwi Maulidina dari UHAMKA, yang ketiga ada Muhammad Amir dari UHAMKA.
Nah, untuk hadiah door prize-nya nanti dikasih setelah keadaan membaik.